Jadi film ini pertama kita pernah gua, Andovi, Chandra, Tommy Lim pernah diskusi di pesawat dari Jepang ke Indonesia sebelum masalah global kesehatan ini. Kita pernah diskusi jam 2 pagi di belakang pesawat sampai disuruh pramugarinya duduk. Jadi kita diskusi tentang sebuah karakter waktu kita mengembangin cerita. Ini pertama kalinya orang debat kusir di belakang pesawat. Orang kira kita kayak mau ngejatuhin ini pesawat kali. Soalnya kita mau pakai bahasa Indonesia, flightnya kebanyakan orang luar. Yang banyak orang nggak tahu adalah seperti yang tadi Kajo bilang. Gua, Kajo, Tommy, Chandra, dan Kezia juga. Kita tuh bener-bener terlibat bahkan sebelum film ini ada. Maksudnya kita bener-bener diskusi. Kita nongkrong bareng, ngobrol bareng tentang filmnya. Jadi kita tuh bukan hanya sekedar pemain di sini, tapi kita benar-benar pembuat. Emang dia Kajo kan penulis dan sekaligus produser, kalau Chandra kan sutradara. Tapi pemain-pemain lain juga kita bantu masuk input sebisa kita. Dari pre-production, pro-production sampai sekarang post-production pun kita masih semangat terlibat dalam film ini. I think semua orang di film ini is very invested ke karya ini. Jadi mereka nggak cuma melakukan sejauh role-nya mereka aja, nggak cuma melakukan sejauh sutradara, nggak cuma melakukan sejauh penulis, sejauh actor gitu. Karena mungkin everyone is very invested, jadi semuanya put a lot of effort dan put their hearts and soul into this karya. Kalau kita bucin, itu kan kadang-kadang kita kalau dalam sebuah hubungan, satu pihak over sayang ke pihak lain. Sehingga yang satu kayaknya tertindas. Tapi ternyata yang tertindas tuh bukan cuma dalam pasangan itu. Temen-temennya semua juga ikut tertindas. Contoh, saya sama Andovi satu tim bola. Tiba-tiba di tengah pertandingan, pacar saya telepon saya, pulang. Bukan cuma saya yang rugi. Dia sebagai satu tim, rugi juga dong, berarti gamenya berhenti. Nah, kenapa kita bikin kelas anti bucin? Kita sadar nih, kalau orang over bucin ya, orang kalau sayang gak ada masalah. Tapi kalau seseorang tuh over bucin, dia tuh sangat merugikan semua orang di sekitarnya. Kebucinan seseorang gitu ya. Dan di kelas anti bucin itu kita kasih tips-tips gimana kita enggak bucin. Katanya kan pertanyaannya, emang bucin sehina itu ya? Sebenarnya konotasi bucin sendiri kan memang budak cinta gitu kan. Bukan cinta, jatuhnya budak cinta. Kayak kalau menurut saya sih ada yang positif, ada yang negatif. Nah di film Bucin ini kita gimana caranya menjadi bucin yang positif, yang sehat lah gitu. Itu kelas anti bucin. Oke, kalau dari saya sih definisinya, kan semua orang pasti ada interpretasi terhadap bucin masing-masing ya. Tapi kalau dari gue sendiri, gue tuh selalu nganggep bucin itu ketika kita mencintai pasangan kita, tapi kita tidak mencintai diri kita sendiri. Itu bahaya di situ. Kita tuh harus emang kita harus mencintai pasangan kita, tapi kita juga harus mencintai diri sendiri. Jangan sampai kita rugi terus. Kalau sekali-sekali kita rugi, dia untung gak ada masalah. Tapi kalau terus-menerus, udah bucin banget. Dan apalagi dengan munculnya Instagram kan sekarang zaman pamer. Jadi kebanyakan orang tuh kayak menunjukin misalnya, gue beliin cewek gue boneka ini, pasti lo gak mau kalah. Tiba-tiba dia mau ngelakuin sesuatu yang lebih lagi. Jadi di zaman pamer ini, bucin tuh malah makin naik levelnya karena semua orang makin mau nunjukin seberapa cintanya dia sama pasangan dia gitu. Gue tahun 2014 itu sering dikatain bucin sama teman-teman gue karena emang gue suka ninggalin teman-teman gue untuk bersama pacar gue waktu itu. Nah teman-teman gue selalu kayak, lu tuh bucin banget. Kayak kita lagi makan, kita lagi berolahraga, kita lagi mau nginep di tempat lo apa. Semua gak bisa karena lu harus meluangkan waktu dengan pacar lo. Gue kasih tahun ini, ya Andovi denger tentang istilah ini, kita bikin sebuah sketsa YouTube bareng. Bersama semua YouTuber top di zaman itu. Abis itu ada video-video bucin lain loh. Kita abis itu bikin video bucin sama Ran sekali, sama Pak Ridwan Kamil sekali. Jadi ada 3 video bucin di dunia maya. Sebelum kata ini terkenal banget. Sebelum kata ini trending nomor 4 di tahun 2019. Ciri-ciri bucin tuh pakai kacamata, pakai jaket jeans, apalagi ya, sepatu hitam, jeans hitam, jam tangan Rolex. Waduh, enggak. Itu guys, ciri-ciri bucin itu. Gue ulang sekali lagi ya. Oh, dan juga celana kamo, celana militer. Kalau gue ya, ciri-ciri bucin yang kalau ngasih hadiah ulang tahun ke pacar, sewa satu pulau untuk pacarnya itu bucin.
Itu Itu emang bucin. siapa itu ya? Itu siapa itu? Emang. Itu siapa? Gila, Itu bucin banget. Ciri-ciri bucin ya? Nggak, serius-serius. Ciri-ciri Iya, bucin. ciri bucin apa? Ciri-ciri bucin kalau menurutku itu yang selalu memprioritaskan pacarnya duluan sebelum dia. Jadi dianya selalu berkorban. Jadi nggak, it's not a give and take kind of situation, selalu give dan nggak pernah. You get the point. Kalau gue tuh ciri-ciri bucin tuh, ini gue dari Kayak hidupnya sendiri Andovi gitu. ya. Ini dari hidupnya Andovi. Dia tuh kalau ketemu orang happy, dia pas ngeliat HP langsung gini. Iya gimana? Nanti kita makan yuk. Ingat. Hoax itu bahaya kan? Hoax Itu Andovi. Jadi ketika ngeliat HP, Hoax, hidupnya penuh dengan kepanikan. Tiba-tiba pas ke asli hidupnya nggak panik gitu kan. hoax itu bahaya kan? Yang selalu, yang di hubungannya tuh lebih banyak nangisnya daripada senengnya. Oh itu benar tuh. Iya, ciri-ciri bucin. Jadi hubungannya udah nangis terus, dianya udah sedih terus, komplain terus, udah nggak ada happy-happynya, tapi tetap aja pacaran terus dijalanin. Benar tuh. Jadi kalau hubungannya sebuah persentase, 70% hubungannya menderita, 30% bahagia. Berarti itu bucin. Iya. Seharusnya penderitaan pasti ada, tetapi Pasti. nggak boleh penderitaannya tuh dominasi. Iya. Yang paling bucin adalah saya mau tanya, gue di sini sendirian. Lah di sini sama pasangannya siapa? Kan pemain filmnya juga. Kan pemain filmnya juga. Iya kan profil. Bucin. Semua komen, Jo bucin. Kan pemain filmnya juga. Semua komen, Jo bucin. Jo Nggak, bucin. gue jujur, gue bucin yang wajar. Gue bucin sehat. Itu kontradiksi. Nggak ada bucin yang wajar tuh nggak ada. Nggak ada. Gua kontradiksi. Bucin Oke, sehat. kita kan syuting film 17 hari. Kan Dia 17 syuting mulu. 5 hari. Tapi ada di set 15 hari. Bucin dong? Bucin. Tapi ada beda tipis ya, bucin sama sportif tuh beda tipis loh. Kalau bucin itu baru selesai syuting jam 2 pagi, nyamperin ke lokasi syuting pacarnya jam 3 pagi. Itu bucin. Di puncak. Bukan ya, salah. Hah, kamu nyamperin siapa di puncak? Gak ada sayang. Bogor ya. Bogor. Pasti, menurut gue ada tiga level cinta. Pertama itu cinta monyet. Oh my god. Kedua tuh cinta bucin, ketiga tuh cinta yang dewasa. Jadi cinta monyet itu ketika dua orang ketemu, biasanya dua orang nggak tahu apapun tentang cinta, merasa bahwa mereka jatuh cinta, menjalani hubungan. Itu hubungannya pasti berantakan tuh. Karena orang nggak tahu papaan, ketemu orang nggak tahu papaan, coba mencintai, itu berantakan. Itu biasa anak SMP, anak SMA, biasa kayak gitu. Abis itu masuk fase kedua, cinta bucin. Setelah dia melalui hubungan pertama, dia merasa gue udah belajar nih tentang cinta. Ketemu orang yang juga gue merasa gue udah belajar tentang cinta. Yang mereka nggak sadar, mereka berdua tuh masih belajar, bukan udah matang tentang cinta. Nah ini nih biasanya bucinnya terjadi. Karena yang satu ngotot dia bener, sama yang satu ngotot dia bener. Terjadi kadang-kadang lu harus berkorban untuk gua harus berkorban untuk lu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ketika mateng ketemu mateng. Ketika orang mateng ketemu orang mateng, itu cintanya selesai. Itu cinta termateng. Kebucinan gak ada yang terjadi. Itulah cinta setulus-tulusnya. Film bucin itu mau mengajarkan kalian mencapai cinta yang termateng itu. Jadi Andovi keterima di sebuah SMA unggulan di Jakarta. Nah ini cerita asli. Andovi pas SMP pacaran. Pacarnya tidak keterima di SMA itu. Pacarnya keterima di SMA yang tidak sebaik SMA yang dia keterima. Keluarga kita udah DP. Andovi rela nggak masuk SMA unggulan demi menemani pacarnya. Bucin parah. Semua orang terbucin Indonesia. Andovina Lopez, itu dia. Itu cerita sangat salah. Ini cerita ternyata di dunia. Oke. Jadi itu cerita hoax. Ya udah cerita bucin lu apa kalau gitu? Kan Adovi udah. Oke. Kita bucin Kajo itu, Kajo pernah lagi tengah-tengah syuting film. Ya, dari tengah-tengah syuting film nih, adegan sama gua, tiba dia ditelepon, Kajo ditelepon. Ayo kita harus ketemu, pokoknya dia ditelepon sama pacarnya waktu itu untuk makan lah atau anniversary dinner atau ya pokoknya sesuatu lah. Intinya Kajo pergi di tengah-tengah syuting film. Jadi misalnya scene-nya apa, dia ngomong, sorry, gue harus boker. Masih ada di film sampai sekarang. Jadi di film, kalau lu nonton film itu, ada adegan Kajo ngomong, gue harus boker. Itu nggak di skrip. Ini dia ketemu pacarnya. Sangat bucin. Saking bucinnya. Ada backstory-nya. Ya, panjang. Ada backstory merelakan panjang. syuting film layar lebar. Ini bukan layar lebar.
Dan sampai sekarang adegan itu masih terus ada apa? Kayak udah syuting. Gue susah sih, sumpah gue nggak pernah bucin-bucin gitu. Gue orangnya nggak bucin apa ya? Bucin. Paling cerita terbucin. Aduh, nggak apa ya? Paling dulu kali ya, dulu gue pernah diputusin. Waduh. Sama Dulu siapa diputusin, nih? Sama siapa nih? Adalah dulu Oke. diputusin. Aduh. Gue nggak mau diputusin, jadi itu masih berjuang lah untuk balikan. Nah, Siapa sih yang berani mutusin kamu sayang? Ah, bucin. bucin banget. Bucin. Nah. Komen, Jo bucin, komen. Terus karena masih pengen balikan, dia udah nggak mau nih balikan. Nah, gue denger dia lagi ada di rumah temennya. Gue juga tahu temennya siapa, tapi gue nggak begitu kenal banget. Karena gue nekat, karena dia nggak bales dan segala macam kan, bucin banget. Jadi gue nyamperin ke rumah orang itu yang gue nggak begitu kenal banget. Gue masuk ke rumahnya, udah Itu kayak kriminal. Itu gak bucin, itu kriminal. Hah? Itu gak bucin, itu gue kriminal. masuk ke rumahnya untuk ngajak balikan, tapi gue udah masuk nih ke pintu utama. Karena gue ciut, gue malu kayak oh my god, what am I doing? Gue keluar lagi, tapi dia udah lihat gue masuk gitu. Jadi kayak Waduh, muka malu banget gue, oh my god, gue malu banget. Semua teman-temannya ngelihat gue masuk ke rumah orang yang gue nggak begitu kenal, cuman mau ketemu mantan gue, mau ngajak balikan. Terus kayak pas lihat, aduh rame banget. Gue keluar lagi dengan muka yang udah nggak tahu di mana. Udah kriminal apa malu? Sebenarnya bukan kekurangan sih, menurut gue kalau kekurangan dari bucin itu ya itu proses aja, lagi jalan di suatu proses aja, ada fase kan. Jadi kekurangannya paling ya belum bisa mencintai diri sendiri aja. Kelebihannya kayaknya kalau bucin nggak ada kelebihan ya, kalau sesuatu yang berlebih kan nggak sehat. Kelebihannya buat pasangannya kalau kita pacaran sama orang bucin, kita bisa memanfaatkan si bucin ini untuk apapun. Karena kita tahu, oh nih pasangan gue akan ngelakuin apapun untuk gue. Jadi kita bisa jadi orang yang sangat jahat lah, bisa dapat apa-apaan gitu. Kelebihan kekurangannya sih gue gak tahu ya. Sebagai orang yang gak bucin, gue gak usah ngomong, gak enak. Selalu nih. Udah 6 kali dia ngomong, berarti dia orang paling bucin di FIFA. Gue tuh gak boleh, guys ingat, apalagi zaman sekarang, sumber harus diverifikasi. Jadi kalau orang gak bucin gak boleh ngomong. Berarti nggak pernah ya kado ulang tahun sewa 10 nggak pernah? Itu hoax. Nggak pernah. No pick. Gue gak pernah. Tadi gue bilang no pick hoax. Jadi nggak pernah? No Pernah pick, atau nggak? No pick hoax. Pernah atau? No pick. No pick hoax. No pick hoax. Cerita bucin ini cerita pribadi hidup gue. Yang berarti Oh my God. gue ada pemikiran lah karakternya siapa nih yang bisa jadi pacar gue di film ini. Pas dia casting, gue paling gak mau dia. Sedangkan semua orang bilang dia yang paling cocok mainin karakter ini. Karakter ini kan ada referensinya, ini bukan karakter yang fiktif, ini karakter ada referensi aslinya. Ya udah semua orang ngotot, yang paling cocok Kezia. Gue bilang enggak, Kezia gak cocok. Gue gak melihat apapun dari dia yang ada di orang itu gitu. Gue gak mau sebut nama gitu. Tetapi ternyata pas dicoba, emang dia yang paling cocok sih. Jadi ini yang anehnya dalam hidup, ketika ini gue paling lawan, tapi justru ini yang paling pas. Panjang sih ceritanya. Jadi pertama kali screen Dia test. juga merasa gue sombong pas screen Iya, test. pertama kali screen test ketemu semuanya kan, ketemu Andovi, Joe, Chandra, Tommy dan segala macam. Pertama ya I didn't really think much of it, cuman kayak oh hai kenalan dan segala macam. Semuanya nyambung sama gue kecuali dia. Semuanya ketawa-ketawa, bercanda-bercanda, ketemu Andovi pertama ngobrol, ketemu dia doang yang aduh kayak nggak cocok nih, nggak bisa nyambung. Kebetulan screen testnya itu bukan untuk karakter gue yang sekarang gue mainin. Screen testnya itu justru untuk karakter berbeda, yaitu Julia. Nah, pas udah mau pulang justru kata Chandra, coba deh jadi Cila, which is my character now gitu. Jadi gue nggak mikir kayak, oh mungkin screen test Cila cuman selewatnya doang gitu. Akhirnya Cila itu pasangannya dia kan, pas coba screen test sama dia, Gue udah sama Chandra, udah gak usah, dia udah gak usah pulang aja. emang nggak nyambung, emang nggak dapet lah chemistry-nya. Tapi nggak tahu ya di balik layar mungkin Chandra bilang emang nyambung banget, emang cocok banget dan segala macam. Pas dapet perannya justru yang Cila, justru yang pasangannya Joe, bukan yang Julia, bukan yang gue screen test pertama. Terus di situ gue mikir, aduh, nggak nyambung sama orangnya, sama dianya nggak nyambung, sama pasangan gue di film nggak nyambung. Gimana nanti syuting film panjang gimana gitu nanti bangun chemistry segala macam, PR banget gitu. Akhirnya datang reading pertama
sangat tidak nyambung. Akhirnya semuanya lumayan panik, semuanya lumayan aduh gimana ya, karena kan ada penolakan dari dianya dan dari guenya juga, kayak dua-duanya udah mikir aduh nggak bisa nih, nggak dapet chemistry-nya. Ya akhirnya bangun chemistry, coba ngobrol lebih dalam lagi, lebih personal lagi, jadi terlalu personal. Dan gue nggak pernah sih cinlok gitu, gue di film Gue ini juga nggak nggak pernah. pernah. Gitu. Jadi sempat kayak nggak mungkin, taunya gimana nih, taunya apa? Ya, taunya kayak gini. Iya. Taunya kayak gini. Tantangannya apa ya? Sejujurnya ini bukan pertama kali gue memerankan karakter yang jauh lebih dewasa. Paling kekurang percayaannya dia aja sih dari awal. Karena kan dia kurang percaya sama gue. Paling itu aja tantangannya. Karena yang lain justru percaya, Chandra percaya, semuanya percaya kayak oh bisa kok, lo bisa memerankan umur 29. Gue pun awalnya percaya, cuman karena penolakan dari dia aja yang which is penulis, executive producer, dan pasangan gue di film. Jadi aduh gimana dianya banyak penolakan, jadi tantangannya di awalnya itu aja sih. Yang ingin gue sampaikan kepada penonton lewat film Bucin ini adalah bahwa cinta itu rumit. Cinta itu sangat rumit dan semua orang pasti bucin dengan caranya masing-masing. Semoga ketika kalian nonton film ini, kalian bisa sadar nih, gue tuh sebucinnya seapa sih? Apakah gue sebucinnya se-Joe, sebucinnya se-Tommy, se-Chandra? Nggak mungkin se-gue dong, kan gue nggak bucin. Jadi kita bakal lihat siapa nih. Jadi gue berharap orang nonton, oh ternyata kayak gini ya. Tapi film bucin itu satu kata. Emang film bucin satu kata. Ada satu kata yang gue asosiasikan dengan film bucin, yaitu beda. Kenapa beda? Nonton aja sendiri di bioskop 26 Maret 2020. Pesan yang gue pengen tersampaikan ke penonton adalah setiap orang punya cara mencintainya masing-masing, dan cuman hanya karena dia nggak mengekspresikan cintanya kayak apa yang lo mengekspresikan cinta lo, bukan berarti dia nggak cinta sama lo. Semua orang beda-beda love language-nya. Cinta itu butuh banyak pengorbanan, tapi tetap harus yang batas wajar. Hai, kita dari cast film Bucin. Jangan lupa saksikan film Bucin tanggal 26 Maret 2020. di bioskop kebucinan kalian.